Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi syari'atihi wa wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para mahasiswa sekalian yang mengikuti mata kuliah ilmu pendidikan Islam, khususnya mahasiswa semester 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Grobogan. Bersama saya Mas Rofi MPDI yang akan mengantarkan mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang apa saja pokok bahasan yang akan kita pelajari di semester ini. Pokok bahasan ilmu pendidikan Islam atau biasa disingkat IP, yaitu pertama tentang konsep pengetahuan dalam pandangan Islam. Apa itu konsep pengetahuan dalam pandangan Islam? Kemudian yang kedua, definisi ilmu pendidikan Islam. Definisi ilmu pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, definisi pendidikan dalam Islam. Definisi pendidikan dalam Islam. Yang keempat, hakikat manusia menurut Islam. Apa itu hakikat manusia menurut Islam? Kemudian yang kelima, tujuan umum pendidikan Islam. Tujuan umum pendidikan Islam. Kemudian yang keenam, kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam. Yang ketujuh, guru dalam pendidikan Islam. Guru dalam pendidikan Islam. Bagaimana peran guru dalam pendidikan Islam? Ya. Nomor 8, dana dan peralatan dalam pendidikan Islam. Dana dan peralatan dalam pendidikan Islam. Ini sarana prasarananya bagaimana? Kemudian yang ke-9, profesionalisme dalam pendidikan Islam. Ini dalam pengelolaan, dalam mengajar perlu adanya profesionalisme dalam pendidikan Islam. 10, bentuk baru sistem pendidikan Islam di Indonesia. Bentuk baru sistem pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian yang ke-11, metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam. 12, pendidikan dalam rumah tangga. Pendidikan dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, yang ke-13 adalah pesantren. Pesantren, ya, lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Inilah 13 pokok bahasan yang kita bahas, yang akan kita bahas di semester 2 ini. Bersama saya, Mas Rofi MPDI, di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Grobogan. Kemudian, buku pegangan atau buku rujukan atau daftar pustaka yang bisa kita jadikan rujukan atau marojek. Yang pertama adalah buku yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam. Ilmu Pendidikan Islam yang disusun oleh Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Penerbit PT Remaja Rosda Karya, Bandung. Kemudian yang kedua, Ilmu Pendidikan Islam yang disusun oleh Dr. Andes bin Ahmad Saibani, MSI, dan Hindra Ahdiyat, MPD, penerbit Pustaka Setia, Bandung. Pustaka Setia, Bandung. Kita bahas yang pertama adalah konsep pengetahuan dalam pandangan Islam.
Konsep pengetahuan dalam pandangan Islam. Pengetahuan secara garis besar ada dua macam, yaitu pertama, pengetahuan yang diwahyukan yang mencakup Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Al-Quran merupakan firman Allah dan hadis adalah sabda Rasulullah SAW. Diperoleh dengan tata cara menerima, yaitu diwahyukan. Jadi ia turun diberikan begitu saja karena sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, atau karena kasih Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang peroleh atau yang mencakup banyak sekali cabang dan disiplin pengetahuan. Pengetahuan ini didapat dengan cara mencarinya. Alat mencarinya ialah indera, akal, dan hati. Indera, akal, dan hati. Untuk selanjutnya, macam-macam pengetahuan manusia. Macam pengetahuan. Ini ada sains. Objek yang dibahas adalah objeknya adalah empiris. Empiris. Kelihatan. Kemudian paradigma sains, metode juga sains, kriteria logis empiris. Kemudian yang kedua, macam pengetahuan filsafat atau rasional. Objeknya abstrak, tidak terlihat, kemudian juga bersifat logis. Paradigmanya logis atau rasional. Ilmu filsafat itu logis. Metodenya juga logis, kriterianya juga logis. Inilah ilmu filsafat. Kemudian macam pengetahuan yang ketiga adalah suprarasional atau mistik. Objeknya abstrak, supralogis. Tidak kelihatan, supralogis. Paradigmanya adalah mistis atau suprarasional. Metode juga suprarasional atau mistis. Kriteria keyakinan, kadang juga empiris. Nah, macam pengetahuan manusia. Sains, filsafat, dan suprarasional. Tugas yang pertama. 1. Sebutkan 13 pokok bahasan yang kita pelajari dalam mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Sebutkan 13 pokok bahasan yang kita pelajari dalam mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, sebutkan buku rujukan dalam mata kuliah ilmu pendidikan Islam atau IP. Yang ketiga, dalam pandangan Islam, pengetahuan secara garis besar dibagi menjadi dua macam, sebutkan. Dan yang keempat, buatkan tabel tentang 3 macam pengetahuan, yaitu sains, filsafat, dan suprarasional. Saya kira cukup dulu untuk pertemuan yang ke-1 ini, atau pertemuan yang pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa diterapkan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci, juga pakai masker, dan juga menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.